Terima kasih teman-teman media. Jadi saya baru kita menghadiri Human Capital Summit yang dilaksanakan oleh BPSDM Kementerian ESDM. Ya. Kementerian Ketenagakerjaan tentu menjadikan dan melihat ini sebagai suatu hal yang strategis karena ini berbicara tentu terkait dengan ketenagakerjaan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada isu terkait dengan kompetensi dan skill yang itu harus dibangun karena teman-teman harus paham bahwa transisi energi itu menuntut adanya perubahan pada semua elemen gitu ya. Yang dioperasikan itu berbeda, kompetensinya juga pasti berbeda. Itu transisi energi dari energi fosil menuju kepada renewable energy dan sudah ada target-target seterusnya. Dan tentu kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita sangat concern. Kita sedang membangun apa yang disebut dengan employment outlook khusus untuk terkait dengan green jobs. Ya, jadi tenaga kerja hijau itu kira-kira ke depan butuhnya berapa, kemudian bidang areanya apa saja, kompetensinya apa, bagaimana kita menyiapkan, ya, mulai dari apakah itu terkait dengan kompetensi, sertifikasi dan seterusnya. Dan ini menjadi PR besar. Tadi saya mengingatkan bahwa tidak hanya kompetensi, tapi juga berbicara terkait tentang mindset, kemudian mindset terkait tentang hubungan industrial, mindset terkait tentang growth, mindset terkait tentang safety dan health, dan itu harus terintegrasi dalam pengembangan kompetensi itu. Semoga ini nanti bisa menjadi satu hal yang diperhatikan oleh para peserta yang sebagian besar itu adalah dari perusahaan-perusahaan energi yang ada di Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Pasti nanyanya yang lain. Jadi teman-teman, BSU ini kan insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya beli. Ya, itu di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Dan memang dari sekian macam insentif, salah satunya itu adalah BSU, bantuan subsidi upah, di mana kami yang diminta sebagai PIC. Dan memang hasil keputusan ya rapat koordinasi bersama itu BSU diberikan kepada mereka yang penerima upah dengan upah di bawah 3,5 juta atau di bawah UMP. Dan ini sebenarnya bukan hal yang baru karena hampir setiap tahun ada BSU, ya, hampir setiap tahun ada BSU dan kita bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerja. Jadi datanya dari BPJS Tenaga Kerja, kemudian kita lakukan sinkronisasi, kita lakukan filtering sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Permennya baru selesai kemarin, tunggu saja nanti dari Dirjen Hubungan Industrial dan teman-teman dari BPJS TK nanti akan menjelaskan teknisnya seperti apa. Ya. Ya. Dari harapan dari Menko itu pencairannya sesegera mungkin. Ya. Ya kan tadi datanya kan harus kita filter dulu, ya, yang sesuai dengan kriteria yang kita. Ya. Teman-teman kalau ada sesuatu isu yang aneh itu viral gitu ya, percaya nggak? Kami kemarin mengundang 102 perusahaan semuanya formalitas. Nah ya, percaya nggak formalitas? Enggak ya. Jadi yang pertama, memang job fair itu tidak perlu sering-sering ya. Kami kemarin mengatakan bahwa kita melaksanakan job fair itu namanya Nakar Fest. Jadi tidak hanya acara yang sifatnya itu ini kita undang perusahaan kemudian mereka membuka lowongan, tapi saja tidak. Ya, Nakar Fest itu lebih luas. Kita punya pengantar kerja, ada 1.000 sekian. Kesempatan pencari kerja itu konsultasi secara offline. Kemudian kita punya balai-balai. Jadi kesempatan untuk mereka itu melihat apa sih peluang-peluang pelatihan yang ada. Di situ ada talk show, di situ kemudian ada wirausaha contoh yang sukses. Jadi kalau terkait tentang job fair-nya dulu, kita
2 hari yang lalu kita sudah melakukan koordinasi dengan semua kepala dinas provinsi, kita jelaskan ya. Jadi kalau mau melaksanakan job fair, mohon diperhatikan risiko A, B, C, D, dan kita berharap bahwa job fair itu hadir memang sebagai bukti kehadiran pemerintah. Jangan sampai ada isu terkait tentang formalitas, kemudian lowongannya sedikit, lebih kepada pencitraan dan seterusnya. Kita berharap itu tidak terjadi. Kalau tidak siap, tidak usah laksanakan itu. Ya. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita pilah, makanya di beberapa hal itu beberapa perusahaan langsung melakukan walk-in interview, gitu ya. Apakah kemudian ada perusahaan yang formalitas? Ya, saya juga tidak bisa mengatakan tidak. Tapi saya yakin apa yang kita bangun sekarang tentu diapresiasi oleh perusahaan. Dan memang itu adalah satu kewajiban perusahaan untuk wajib lapor lowongan pekerjaan. Dan kami akan kejar terus itu. Sehingga itu kewajiban, sehingga kemudian itu memberikan solusi kepada saudara-saudara kita yang sedang mencari kerja. Ya. Pak Menteri, saya Nanda dari Kompas TV, masih terkait dengan lapangan kerja Pak. IMF merilis data bahwa untuk pengangguran di Indonesia ini tembus 5%, urutan kedua di kawasan Asia. Dari Pak Menteri tanggapannya seperti apa? Iya, prediksi itu boleh saja ya, itu menjadi sesuatu masukan alarm buat kita. Tapi yang jelas yang kita lakukan sekarang adalah kita harus proaktif untuk orkestrasi setiap kementerian teknis, kemudian peluang-peluang lowongan pekerjaan itu di mana. Dan ini terus kita bahas dalam lingkup rapat koordinasi lintas kementerian, dan ini memang menjadi catatan kita. Yang sudah kita lakukan, contoh MBG misalnya, makan bergizi gratis, kami kejar. Ini kira-kira penciptaan lapangan kerjanya berapa? Kita datang ke kawasan industri, kawasan ekonomi, penciptaan lapangan kerjanya seperti apa. Kemudian ada swasembada, lapangan kerjanya seperti apa. Kemarin dari Kementerian Dikdasmen mengatakan sudah mulai pembangunan renovasi dan macam-macam, itu juga kemudian menciptakan lapangan kerja semua. Itu yang sekarang kita sedang kumpulkan semua. Tentu sekali lagi prediksi boleh saja, tapi tentu kita buktikan bahwa prediksi itu salah nantinya. Okay. Tapi dari Istana sudah menanggapi hal ini Pak, katanya bukan 5%, malah turun sebenarnya di bawah 5%, tapi sebenarnya seperti apa sih Pak? Itu prediksi. Jadi kan kalau kita lihat tingkat pengangguran kan dari Sakernas Agustus tahun lalu ya 476 ya, kemudian turun menjadi 471 Februari. Memang tantangannya nanti Agustus, ketika kemudian lulusan SMA, SMK yang lulus bulan Juni, Juli ya, ini tantangan. Ya kita jawab tantangan itu dengan kerja serius kita. Ya. Ada lagi cukup? Banyak yang bertanya ke saya tentang itu. Jadi seefektif apa surat edaran? Yang pertama, surat edaran itu merupakan bentuk komitmen pemerintah bahwa kami peduli. Tentu untuk keluar dengan regulasi yang lebih tinggi kita butuh waktu, dan kita sedang menyiapkan itu. Jadi kalau kita bicara Permenaker kan nggak mungkin Permenaker bunyinya cuma Permenaker tentang larangan diskriminasi, nggak bisa. Itu lebih terintegrasi mulai dari proses rekrutmen sampai kepada akhir, dan itu kita membutuhkan harmonisasi lintas kementerian ya. Jadi itu sedang kita siapkan dalam Permenaker. Iya. Nanti bahkan kalau bisa lebih tinggi lagi nanti dalam undang-undang. Tapi kan itu semua butuh prosesnya. Cukup? Ya. Di Mensesnek ya, kita tunggu aja. Ya. Dan saya katakan sebenarnya beberapa fungsi dari Satgas itu kan sudah berjalan juga sebenarnya. Kita mengembangkan early warning system untuk mana sih sektor-sektor yang berisiko PHK. Kita membangun koordinasi dengan dinas ya. Jadi beberapa itu sudah jalan, dan nanti gongnya nanti dengan Satgas PHK itu. Ya. Cukup. Makasih semua. Salam sehat semua ya.